Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 21106. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan resume yang telah saya buat dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Adanya video ini dipresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pemasaran. Pemasaran adalah kombinasi yang saling berkaitan guna mendapatkan informasi perihal kebutuhan konsumen dengan adanya penciptaan, pertukaran, dan penawaran produk ataupun jasa yang dimiliki nilai serta untuk mengembangkan kegiatan promosi, pelayanan, penyaluran, hingga keperluan konsumen bisa terpenuhi dengan baik. Di sini saya mengambil penjelasan tentang pemasaran menurut Kotler. Pemasaran merupakan suatu langkah sosial yang di dalamnya mencakup individu dan kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan yang inginkan dengan melahirkan atau menawarkan produk dengan secara bebas dan harga yang bernilai dengan pihak lain. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha menganalisis, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan program-program yang dirancang untuk menciptakan, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu juga, tujuan manajemen pemasaran lainnya adalah meningkatkan penjualan produk ataupun jasa perusahaan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, seperti promosi, iklan, dan penjualan langsung. Manajemen pemasaran melibatkan pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran, pengembangan rencana pemasaran, pengaturan fungsi pemasaran, penerapan rencana pemasaran ke dalam tindakan, serta mengontrol program pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Sedangkan perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Terdapat 6 konsep pelaksanaan kegiatan pemasaran. Yang pertama, konsep produksi, kedua, konsep produk, ketiga, konsep penjualan, keempat, pemasaran, kelima, konsep pemasaran sosial, dan keenam, konsep pemasaran global. Adapun manfaat lain dari perancangan strategi adalah yaitu mendorong manajemen perusahaan untuk berpikir ke depan secara sistematis, mendorong para manajer untuk mengklarifikasi tujuan dan kebijakan koordinasi yang lebih baik atas segala kegiatan operasional perusahaan, standar kinerja yang lebih jelas untuk kontrol dan membantu perusahaan untuk mengantisipasi dan merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan yang seringkali terjadi secara tiba-tiba. Adapun langkah-langkah yang harus diambil oleh suatu perusahaan agar tetap kuat dalam menghadapi perubahan lingkungan, maka perusahaan harus dengan cermat menganalisis mengenai lingkungan yang baik sekarang maupun nanti. Analisis lingkungan adalah analisis untuk menentukan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Selain itu juga upaya penentuan kekuatan dan kelemahan perusahaan pada waktu sekarang ataupun nanti di masa yang akan datang. Adapun contoh analisisnya yaitu analisa SWOT dengan adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Perlu digarisbawahi bahwa lingkungan dan pemasaran adalah dua hal yang saling berhubungan. Kedua hal ini akan terintegrasi dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh kelompok atau individu.
Lingkungan pemasaran didefinisikan sebagai pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Terdapat 3 aspek fungsi pemasaran, diantaranya aspek sumber daya organisasi, aspek manusia, aspek alat-alat, manajemen, dan teknologi. Lalu, terdapat 4 lapisan lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan pasar, lingkungan organisasi, lingkungan makro, dan lingkungan ekstra. Selanjutnya, yaitu sistem informasi dan riset pemasaran. Adapun fungsi sistem informasi dan riset pemasaran yaitu yang pertama, memudahkan perusahaan dalam mengontrol perkembangan bisnis. Yang kedua, memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, mempercepat masuknya informasi ketika ada kesalahan pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Yang kelima, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan oleh pegawai perusahaan. Terdapat 3 jenis sistem informasi pemasaran. Yang pertama yaitu marketing intelligence, yang kedua internal marketing information, dan yang ketiga yaitu marketing communication. Terdapat 5 model sistem informasi pemasaran, yaitu yang pertama subsistem input pemasaran, yang kedua subsistem output pemasaran, yang ketiga subsistem tempat, yang keempat subsistem promosi, yang kelima subsistem harga. Ada juga manfaatnya. Yang pertama yaitu mengetahui kebutuhan pelanggan atau konsumen, yang kedua mengetahui perencanaan yang efektif, yang ketiga mengetahui ancaman perusahaan. Adapun resume dari materi kelompok 3 yang telah saya buat berikut, sistem informasi pemasaran adalah struktur kompleks yang terutama terdiri dari orang, dokumen, dan panggilan telepon yang dimaksudkan untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, dan menyimpan informasi tertentu digunakan oleh mereka yang memantau pemasaran dengan tujuan menyelesaikan tugas, menyelesaikan proyek, dan menyelesaikan tindak lanjut. Riset pemasaran adalah suatu fungsi yang menghubungkan konsumen dengan pelanggan dan masyarakat dengan para pemasar melalui komunikasi berbasis informasi, digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah yang terkait dengan pemasaran untuk memantau kinerja pemasaran dan meningkatkan pemahaman kita tentang pemasaran sebagai suatu proses. Kegunaan memahami penerapan strategi yang lebih efektif dan efisien dari sistem ini akan menghasilkan banyak informasi yang dapat digunakan untuk menciptakan strategi yang efektif dan efisien. Lalu, adapun tujuan riset pemasaran. Yang pertama yaitu evaluasi, yang kedua understanding, yang ketiga predicting, yang keempat controlling. Untuk metode riset pemasaran yaitu terdapat kuesioner, riset group, lalu survei, dan observasi. Adapun langkah dasar melakukan riset pemasaran, yang pertama menentukan rumusan masalah, yang kedua mendesain riset pemasaran, yang ketiga merancang metode pengumpulan data, yang keempat mengambil sampel dan mengumpulkan data, yang kelima melakukan analisis dan interpretasi data, dan yang terakhir menyusun laporan riset. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui proses pengelompokan pasar secara menyeluruh yang bersifat mencari produk yang sama dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, serta respon terhadap pemasaran secara spesifik.
Targeting adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan dalam menentukan pasar sasaran dengan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Positioning adalah aktivitas pemasaran dengan menjelaskan posisi produk yang dihasilkan kepada konsumen serta memberikan informasi mengenai keunggulan produk dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang menjadi pesaingnya. Perusahaan menggunakan segmentasi yaitu agar penyusunan segmentasi pasar yang baik dapat membagi pemasaran produk berdasarkan sasaran pelanggan yang menjadi tujuan perusahaan. Sedangkan dengan melakukan targeting, perusahaan dapat menentukan dan membagi pasar yang akan dituju oleh perusahaan. Dengan melakukan positioning, perusahaan dapat melakukan penguatan merek agar selalu diingat kuat oleh konsumen. Dalam menerapkan STP ini, terdapat variabel segmentasi geografis, segmentasi demografi, segmentasi psikografi, segmentasi tingkah laku, targeting, positioning, dan price. Adapun manfaatnya yaitu dengan mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru, dapat membantu mendesain program pemasaran dengan lebih efektif, dapat mengembangkan strategi pengalokasian sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik. Perusahaan yang sukses dalam mengembangkan usahanya karena didukung oleh berbagai faktor, salah satunya penerapan strategi yang tepat. Pemilihan strategi pemasaran akan memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuan dan akan berhasil dalam memenangkan persaingan di dunia bisnis. Kunci kesuksesan perusahaan dalam aktivitas pemasaran adalah menerapkan strategi pemasaran yang terdiri atas 3 variabel yang sering dikenal dengan segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang bauran pemasaran atau juga sering dikenal dengan marketing mix. Nah, marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Selain itu juga, bauran pemasaran atau marketing mix ini memiliki pengertian yaitu kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran pemasaran ini awalnya terdapat 4 strategi bauran pemasaran, yaitu product, price, place, dan promotion, atau sering juga dikenal dengan 4P ini. Konsep 4P ini sering digunakan untuk barang saja, maka dengan seiring berjalannya waktu, konsep bauran pemasaran ini berkembang menjadi 7P, dengan tambahan people, process, dan physical evidence. Tambahan konsep ini digunakan untuk produk jasa. Sekian begitu saja materi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Saya Amal Oktaviani izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.